Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Anam SPT dan Dimas Dwi Sadika dan segenap tim kru Anam SPT Official. Berkat kalian semua, berkat doa kalian semua, kita sudah berada di Mojokerto kali ini, tepatnya di seperti yang aku bilang tadi, di apa namanya? Rolak Songo. Rolak itu kalian belum tahu, Rolak itu adalah sebuah pintu apa namanya ya, kayak dam gitulah. Jadi pintu air. Jadi jumlahnya itu 9. Dan ini masih aktif ya jalannya di sini ya, Ding? Masih. Ya, mungkin di sini kita tidak akan eksplorisasi aja, tapi akan memasukkan makhluk astral yang ada di sini. Terus di situ terdapat juga seperti apa namanya, danau dan Rolak Songo ini ada hubungannya sama Bendungan Sutami. Ya mungkin itu secara nyatanya, mungkin secara gaibnya gimana? Apakah ada hubungannya dengan kerajaan ular yang ada di Bendungan Sutami sana? Kalau ini sih kelihatannya gue ngeliatnya beda. Bedanya? Di sini kerajaannya buaya. Kerajaan buaya yang ada di sana tepatnya ya. Terus sering minta tumbal. Ya itulah kata beliau, kekuatan kalau kita bandingkan jin darat sama jin air itu kekuatannya lebih besar di jin air. Jadi seperti itu, kadang minta tumbal dan sebagainya. Pokoknya jin yang di air atau seperti istana bawah air itu sangat besar sekali auranya, energinya. Dan di sini apa namanya, saya tadi setelah buka-buka referensi, banyak sekali kecelakaan kayak mobil tiba-tiba masuk ke air. Terus juga sering penampakan wanita cantik, juga nanti kita akan kuak dengan memasukkan makhluk astral yang dimasukkan ke dalam tubuh Dimas Dwi Sadika. Sebelum itu, kalian yang melihat video ini, saya mewakili dari semua tim kru Anam SPT Official mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak sekali, karena berkat kalian semua kita bisa jalan-jalan ke Batu, terus jalan-jalan ke Mojokerto, nanti bisa ke Surabaya atau kemana, Kalimantan atau kemana. Ya, doain kita terus agar selalu istiqomah, agar selalu sehat, untuk membuat video-video, membuat konten-konten yang sekiranya bisa mengedukasi kalian semua. Walaupun saya cuma Anam SPT dan Dimas Dwi Sadika, sekiranya bisa mengedukasi atau memberi motivasi bagi kalian semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kita sebagai manusia harus bisa pintar-pintar memilih dan memilah apa aja yang baik untuk kita. Jadi seperti itu. Untuk itu langsung saja untuk melakukan mediumisasi. Dan makhluk apa, Din, yang belum masukkan? Karena gini, semenjak tadi kita menginjakan kaki di sini, itu banyak sekali apa namanya, kayak sapaan-sapaan gitu ya, seperti suara cicak, rokek juga. Dan di sini terdapat bangunan peninggalan Belanda, lebih tepatnya di sebelah sana. Tapi kita nggak bisa masuk. Karena memang resikonya sangat besar sekali. Yang pertama, belum izin, ya kan, kita nggak mau. Jadi seperti itu, kalau tidak melalui prosedur-prosedur yang berlaku. Kalau misalnya kalau nanti di situ di bangunan Belanda itu ada juru kuncinya, kita nggak izin terus lorong masuk, kalau ada apa-apa ya kita nggak bisa. Kita di sini tamu, jadi seperti itu, tamu harus mematuhi. Nah, oke lagi Ya udah datang mungkin. Jadi seperti itu. Untuk itu kalian terus doain kita, support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang akan kita upload di kemudian hari. Ada yang lempar-lempar? Ada yang lempar-lempar? Enggak apa-apa. Aku tadi kok kayak lihat orang pacaran di situ ya. Kok berani ya pacaran? Makanya itu kebanyakan kecelakaan ya kayak gitu. Apakah ada kuntilanak juga di sini? Apanya? Makhluknya. Ya yang sering dibilang apa, dimitoskan itu kan, sering penampakan, sering ini kan. Itu kuntilanaknya yang jadi kayak manusia gitu, juga kayak jadi manusia. Wanita cantik gitu kan. Padahal niatnya itu menyesatkan gitu. Makanya apa itu, harus hati-hati lah kalau misalkan di tempat-tempat yang sekiranya agak angker ya. Soalnya
Resikonya sangat besar banget. Caranya tuh gini. Jadi buaya putih itu prajuritnya, kalau nggak salah prajuritnya itu berubah menjadi wanita yang cantik, dan sehingga diikuti apa, memikat laki-laki yang ada di tempat itu. Lah terus diajak nggak taunya udah di tengah laut. Jadi seperti itu manipulasinya. Jadi setan itu memanipulasi manusia dan jadi tumbal nanti kalau misalkan nanti di situ. Ya untuk menghindari semua itu, untuk membentengi kita, kalau misalkan kalian ingin amalannya, saya dan semua tim kru sebelum melakukan ekspedisi seperti ini, yang biasa tim kru amalin yaitu roti buladat dan maulid sindudro, silakan kalian amalkan. Semoga aja bisa menjadi benteng untuk kalian, jiwa raga untuk kalian. Jadi seperti itu. Untuk itu kita langsung aja makhluk seperti apa yang ingin kamu masukkan. Mungkin langsung aja ini ya Pak, buayanya. Buaya putih. Ya, ini belum pernah Dimas memediumkan buaya putih. Nggak tahu gimana nanti peragaannya. Ya untuk itu langsung aja untuk melakukan mediumisasi, menarikan. Mau nggak saya komunikasi dulu? Mungkin agak kesini ya. Kenapa? Di situ kayak banyak batunya nanti. Ayo datang lagi yuk. Berat banget. Kita tanyain Islam mau buka, misalkan dia Islam mau buka salam. Assalamualaikum. Dia bukan Islam. Ya aku mau tanya-tanya, aku dari Anam SPT Official, tanya kepada kamu sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Sudah lama. Kamu dari bagian buaya putih itu? Ya. Prajuritnya atau panglimanya atau apa? Panglimanya. Panglimanya. Agak sakti berarti ini. Panglimanya. Ini ada interaksi secara nyata seperti lemparan. Terus aku mau tanya-tanya tentang Rulak Songo, pintu air yang jumlahnya 9 ini. Kepada kamu, mungkin kamu lebih tahu. Kan banyak sekali penampakan seperti wanita cantik itu dari bangsa kamu. Ya. Kenapa itu? Kenapa kok sering penampakan wanita cantik? Untuk mencarikan tumbal. Bukan tumbal di kerajaan kamu. Untuk apa? Kesaktian. Kesaktian. Jadi budak dan sebagainya. Terus orang-orang seperti apa itu yang bisa jadi tumbal? Orang-orang apa? Ekspresi. Putus sama pacarnya galau terus ke sini. Terus ditampaki wanita cantik, terus dia ikut, nggak taunya udah di tengah laut gitu. Ya. Kayak gitu. Terus berarti kan ekspresi tingkat tinggi melamun kan. Terus apa lagi? Kurang iman. Kurang iman. Kurang iman. Terus apa lagi? Ada lagi?
Kamu kurang iman. Terus masih banyak loh orang-orang pacaran di sini. Kamu nggak menarget itu orang-orang pacaran di sini? Biarkan saja. Nanti menjadi tumbalku. Kalau sudah keterlaluan. Apakah ada yang mesum di sini? Banyak. Banyak. Kamu benar buaya putih ya? Benar buaya putih kan? Iya kan? Terus aku dengar-dengar ke Rolak Songo ini masih ada hubungannya sama Bendungan Sutami, Karangkates, Malang. Ada hubungannya? Ada. Tapi beda kerajaan. Beda kerajaan. Beda kerajaan, jadi seperti itu. Terus makhluk seperti kamu yang ada di sini itu, yang seperti kamu, yang makhluk gaib maksudnya, makhluk astral selain kamu, ada nggak? Kan kamu jin laut, jin air, yang jin darat di sini Ada. apa? Ada kera. Kera apa? Kera putih. Kera putih. Kera putih. Kera putih itu identik dengan pesugihan. Jadi kita akan buat terus ini jangan apa namanya timbul pertanyaan beribu-ribu pertanyaan di otakku ini. Memang di sini ada orang yang apa namanya meminta pesugihan atau meminta ingin kaya secara instan. Dulu Banyak. Dulu banyak. Terus selain kera, selain kera apa lagi? Genderuwo, pocong, kuntilanak atau apa? Dewi Gombel. Wewe Gombel. Ya aku mau tanya, Wewe Gombel itu kamu tahu nggak? Wewe Gombel itu sebangsa kuntilanak atau gimana sih? Ya. Bangsa kuntilanak. Terus jin-jin darat yang ada di sini bisa apa namanya mencelakai manusia nggak? Bisa menampakkan dirinya kan? Kayak pocong, kuntilanak. Bisa. Bisa. Bisa menampakkan dirinya. Bisa. Biasanya di mana posisinya? Di pohon besar-besar beringin itu. Itu setiap hari apa? Jumat. Jumat. Oke. Jumat Legi. Biasanya orang yang ditampaki itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang halu atau orang-orang yang apa? Orang-orang yang pacaran di sini ya? Pernah ditampaki? Ya. Terus maksudnya dia nampak itu kenapa? Nakut-nakutin. Aku nakutin. Tapi kalau misalkan berhasil, takut, dia gimana? Tertawa, gembira, senang. Ekormu panjang banget ya. Terus pernah nendang nggak sih genderuwo yang ada di sini, yang di pohon beringin itu? Pernah mencelakai orang nggak sih? Orang berkendara itu? Pernah. Nah. Orangnya gimana? Luka aja atau sampai meninggal? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Itu tahun berapa itu? Udah lama. Udah lama. Bisa ya bekerja sama dengan kita ya. Soalnya gini, yang aku lihat ini menimbulkan aura yang mau menyerang. Yang aku rasain, bukan aku lihat, aku nggak bisa lihat. Nah
nanti jangan kerahkan anak buah kamu ya, kamu kan banggungan di sini. Kalau misalnya kita pulang, jangan kerahkan, jangan ikut kita ya. Kami cuma ingin minta Cepat informasi. pergi dari sini. Kenapa? Banyak yang tidak suka. Orang kita nggak ganggu. Resikonya gimana? Kecuali kita di sini berbuat maksiat, mesum dan sebagainya, nggak sopan atau kencing sembarangan, itu pantas nggak suka. Orang kesini kita juga permisi, izin, ya kan? Kamu juga bersedia untuk kami minta informasi. Nggak sukanya kenapa? Mengganggu. Mengganggu. Mengganggunya seperti apa sih? Orang kita di sini apa-apa ya? Cuma ngobrol aja, ngobrol santai. Manggil aku di sini. Oh, manggil kamu ganggu. Aku mau tapa. Kau apa? Untuk apa? Untuk kesepian. Biar semakin banyak korban. Terus cara memanipulasi manusia itu selain menampakkan wanita yang cantik, wanita yang seksi, itu apa lagi? Ada nggak? Dibisikin. Bisikin gimana? Dimin-imin dulu. Dimin apa? Dimin apa? Seperti kaya bawa mobil. Gimana? Bawa mobil. Iya, bawa mobil kenapa? Disuruh mundur terus. Suruh mundur terus. Tapi dia nggak sadar. Akhirnya terjun. Akhirnya terjun. Ada interaksi lagi. Ada lemparan di situ. Ini pertama kali kita ke Mojokerto ya. Ternyata nggak kalah serunya makhluk-makhluk asal yang ada di Mojokerto dibandingkan yang di Batu kemarin. Pertama kali kita ke Mojokerto langsung disambut sama ini buaya putih. Bisa bekerja sama ya, jangan nyerang kita ya, lewat apapun. Tidak bakal nyerang. Kalau kamu cepat pergi. Kenapa belum selesai kok aku minta informasi? Aku mau tapa. Ini yang terbang-terbang itu siapa? Kuntilanak. Kuntilanak. Sering ganggu juga. Ya. Baru udah ngomongnya udah. Ya mungkin seperti itu aja. Kalian viewers Anak Musik Official. Pokoknya kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu apa yang dikatakan makhluk-makhluk astral itu memang benar. Tidak harus mengambil 100% kebenaran dari makhluk astral seperti ini. Karena sejujur-jujurnya jin itu pasti ada bohongnya, walaupun sedikit. Pasti ada bohongnya. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya jin itu sama dengan manusia. Entah dari Abdul Jumud, entah dari alam Ahmar, entah dari alam Abiyat Balasat, itu sama, sifat-sifatnya juga sama. Jadi kalau misalkan terganggu, misalkan di sini ya ada kehidupan, ada pasar gitu, ada orang yang mesum gitu, ya makhluk-makhluk seperti itu ya merasa terganggu gitu loh. Jadi ya jagalah etika di suatu apapun tempatnya. Kalian harus menjaga etika, menjaga kesopanan, Jadi seperti itu aja. Harus sopan di sini. Jangan, kalau bisa jangan mesum di sini lah. Kalau bisa ya jangan mesum. Maksudnya kalau misalkan udah niat jangan pacaran, langsung nikah aja. Jadi pacarannya itu setelah nikah. Apakah aku nggak pacaran? Ya untuk saat ini enggak. Nanti insya Allah nanti akan menuju ke pernikahan. Doain aja untuk kalian semua. Jadi cukup. Itu tadi kesimpulannya bahwasanya apa tadi namanya? Kameramen? Lupa aku. Kosong
Terus pokoknya itu Rolak Rolak Songo ya, sering lupa. Baru pertama kali. Iya, soalnya pertama kali dan ini tadi kayaknya auranya mau nyerang gitu. Auranya mau nyerang. Ini Saya nggak sadar. anak-anak kenapa gitu. Masih belum sadar. Ya, nggak apa-apa. Mungkin lagi menuju ke sini sukmanya. Jadi seperti itu. Rolak Songo ini masih ada hubungannya sama bendungan Sutami di Karangkates. Jadi cuma beda kerajaannya. Kalau di sana itu kerajaannya ular, Watu Tumpuk itu, yang di sini itu buaya putih. Jadi membuat ekspedisi semacam ini, membuat eksplorasi semacam ini, memediumkan makhluk astral, memasukkan makhluk astral ke tubuh itu sangat besar sekali resikonya. Untuk itu saya mewakili dari semua tim kru Anam SPT Official meminta doa, meminta support juga untuk demi kebaikan kita semua yang ada di sini, keselamatan kita semua yang ada di sini. Karena aku tuh ngerasain setiap kali kita habis syuting, entah kayak kemarin di Villa Monco, pokoknya setiap kali kita syuting mediumisasi itu pasti makhluknya itu ngikut. Makhluknya ngikut dan kita menetralisir. Makanya kenapa sih aku setiap maulidan, mungkin kru Anam SPT juga nggak tahu. Kenapa sih aku setiap mau maulidan di setiap masjid itu mandi dulu? Ya aku mau bersihin itu semua karena aku yakin pasti ada makhluk astral yang ngikutin kita. Jadi seperti itu. Ya mungkin cukup kita akan mewawancarai Dimas Yustika. Saya akan mewawancarai Dimas Yustika mengenai makhluk yang dimasukkan tadi, karena pertama kali Dimas Yustika dimasuki sama makhluk astral yang hidupnya di air. Jin air. Gimana Dim? Bahasanya Dim? Sukma lu kesana. Renang. Mau ditawan aja. Mau ditawan. Dia beli satu. Beli apa? Itu udah balik semua. Ya 100% belum. Udah. Nanti mau pulang ke rumah bilang. Kira kekuatannya yang besar banget. Soalnya kan setiap tahunnya itu pasti ada tumbal setiap tahunnya. Ya kalian bisa menghindari agar tidak bisa menjadi tumbal ini. Kenapa? Kalian bisa menghindari agar kalian tidak menjadi tumbal di sini, yaitu iman. Yes, dengan menyebut nama Allah tidak ada bahaya dalam hal apapun. Jadi seperti itu, yakin aja. Karena derajat kita lebih besar, lebih baik, lebih mulia daripada makhluk-makhluk seperti itu. Jadi ya, aku dulu sih takut, tapi sekarang seiringnya berjalannya waktu kita ke situ jadi terbiasa. Jadi untuk itu saya pesan kepada ini Mas Munir ya kan, tadi ngechat aku, kalau misalkan ingin gabung silakan aja, nanti kita akan rekomendasikan. Kita mau eksplorasi di Jembatan Sulfat kalau nggak salah. Pokoknya banyak yang ditunjukkan tempat ke aku itu sama Mas Munir ini. Ya insya Allah nanti bisa, sama Mbak Kasiana juga. Channel kita semakin banyak dan kita sebagai harus lebih konsisten. Ya lebih konsisten untuk itu semua. Pokoknya ya saya ulangi lagi perkataan saya, makhluk astral seperti itu tidak bisa dipercaya 100% karena kejujuran jin itu pasti ada bohongnya. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Sebagai manusia harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah apa yang baik untuk kita, yang buruk untuk kita jangan diambil. Walaupun itu kelihatannya orang jelek pasti ada baiknya, walaupun itu kelihatannya orang baik pasti ada jeleknya. Jadi itulah manusia. Ya mungkin cukup dari aku, Anam SPT. Mungkin dari Dimas apa yang disampaikan mengenai tempat ini? Yang gue sampaikan cuman ini aja sih, kalau misalkan ini kan bagi warga yang lihat video ini atau mungkin anak-anak sekitar sini ya yang lihat video kita yang sering lewat sini, hati-hati aja lah gitu. Soalnya kan kita nggak bisa ngelarang mereka juga untuk nggak tumbal, ya, nggak ambil tumbal atau apa kita nggak bisa
nggak ngebolehin mereka untuk ngambil tumbal kayak atau pengen tumbal ya kan, atau ganggu mereka yang manusia-manusia itu kan kita nggak bisa. Jadi ya kitanya aja yang berhati-hati gitu loh. Ya emang kerjaannya mereka kayak gitu ya kan. Jadi ya kita harus berhati-hati sendiri dan kita harus tabengin diri kita sendiri. Jadi itu aja sih pesan aku, ada area sini aja hati-hati gitu kan. Soalnya energinya sangat kuat sekali. Kan sudah kelihatan di situ kan tadi browsing ya kan, kita itu banyak banget tumbal gitu kan. Banyak yang peristiwa kecelakaan itu banyak di sini. Dan kayak gimana ya, nggak masuk akal gitu. masuk akal. Kecelakaannya nggak masuk akal. Ya, orang gini loh, masa dimasukin mobil ke situ kan, kalau nggak dikuasai jiwanya sama makhluk seperti itu ya nggak mungkin lah. Masa lu nyupir tiba-tiba ketutup, nggak mungkin kan, itu nggak masuk akal. Jadi ya bentengi diri kalian dengan apa, kalau misalkan kalian ingin ikuti cara kita. Sebenarnya saya untuk beliau itu 5 tahun cuma dapat 2, seperti Buradan sama Maurisin Betul, cuma itu aja. Dan saya yakin itu akan membentengi diri saya dan semua tim Pro Anam SPT Official untuk mengenai hal-hal gaib. Jadi seperti itu ya, mungkin cukup itu aja yang aku sampaikan kepada kalian semua, dan terima kasih banyak kepada kalian semua, karena berkat kalian semua kita sudah bisa ke Batu, ke Mojokerto, dan mungkin insya Allah nanti kita akan ke Surabaya, mungkin insya Allah nanti ke kota-kota yang lain. Kita akan Kalimantan juga, eksplorasi ke tempat-tempat yang lain. ada yang minta ke Kalimantan terlalu jauh ya. Jadi seperti itu, mungkin cukup dari aku. Habis ini kita mau ke apa? Habis ini kita mau nginep dulu, jadi nggak langsung pulang. Ke mana di? Ke daerah Pacet deh ya. Ke daerah Pacet, kita mau nginep dulu di villa Untuk prepare untuk pulang. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup itu dari aku, Anam SPT, dan Dimas Disadega. semua tim Pro Anam SPT Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.